karena Anies ini punya rekam jejak melawan oligarki ketika dia menjadi gubernur DKI Jakarta. Janji kampanye dia untuk menghentikan reklamasi itu tadinya kan orang pikir omong kosong aja itu kan. Korbannya ada bang, korbannya ada, namanya Rizal Ramli. Oh iya. Menko Maritim dan kemaritiman waktu itu dia menghentikan reklamasi dicopot. Iya. Dicopot. Betul. Nah, padahal itu kan penguasa sudah bujuk sama Anies termasuk Luhut Binsar Panjaitan kan untuk supaya dia loloskan gitu. Bahkan ditawarin uang yang sangat besar gitu asal dia ini. Tapi dia nggak mau. Nah, dan Anies itu membranding dirinya dan saya setuju perubahan gitu. Oke. Saudara sekalian, saya sekarang sedang diterima bertamu dengan tokoh yang sebetulnya mungkin buat teman-teman kurang ngeh ya. Ngeh itu apa ya? Kurang aware ya. Ini tokoh satu ini tokoh berbahaya. Smith Al-Hadar ya. Pendiri IDE ya, Indonesia Democracy Education ya. Institute for Democracy Education itu pendiri, tapi sekarang dikasih yang muda-muda jadi ketuanya, beliau jadi penasihat saja. Penasihat itu penting saudara. Bisa ngejewer gitu. Ya. Saya panggil Bang Smith. Saya mohon maaf dulu kemarin ya saya pakai artikel beliau berjudul Refleksi Imajiner Surya Paloh Don't Cry from Indonesia ya. Itu ada lagunya si siapa namanya perempuan yang itu? Sharon apa? Ya itu lagunya Argentina itu. Don't Cry from Argentina ya, itu istrinya presiden tapi. Ya, Madonna. Madonna. Saya nonton filmnya dan travel ke Argentina. Bang Smith ini menulis di forum dan viral di tempat-tempat lain, di grup-grup WA juga di sejumlah media online. Refleksi Imajiner Surya Paloh dan Cry for Me Indonesia. Beliau menulis seolah-olah gitu kan, namanya imajiner kan ya. Bang Smith ini seolah-olah menjadi Surya Paloh sedang merefleksi diri, bermuhasabah ya, bermuhasabah berbagi dosa-dosa dia karena dia merasa bahwa orang yang dia dukung habis-habisan ternyata tidak mampu berbuat banyak untuk Indonesia, bahkan dalam di sini disebut merusak Indonesia. Ini saya baca beberapa paragraf aja ya. Aduh, tak aku sangka teman seperjuangan yang dulu bukan siapa-siapa, lalu ku bantu dia mencapai posisi puncak negeri besar ini, sekarang berbalik menghantamku dengan cara yang kejam pula untuk alasan yang sulit dimengerti. Lalu ada lagi, ini dia, aku kecewa pada temanku itu, tapi lebih kecewa lagi pada diriku sendiri. Mengapa orang seperti ini yang gagal memakmurkan rakyat dan merusak negara, aku bantu sepenuh hati. Meskipun untuk itu aku menyengsarakan sebagian besar orang. Saudara sekalian, ini kalimat yang bahasa anak muda makjelek, nampol banget ya. Kalau bener ya Surya Paloh punya refleksi seperti ini, dahsyat sekali. Makanya saya nyelonong aja bikin podcast yang kemarin, dan alhamdulillah juga disambut sangat baik oleh penonton di channel. Paloh harus membuka kotak pada untuk mengungkap siapa itu. Nah, tapi ngomong-ngomong sebelum masuk ke situ Bang, itu idenya bagaimana Bang Smith bikin artikel seperti itu Bang? Saya menyadari bahwa Paloh itu bukan malaikat, bahwa dia punya kesalahan-kesalahan dan dia juga ikut menikmati pemerintahan Jokowi. Nah, tapi kemudian dengan dia mengusung orang yang tidak disukai Jokowi, itu bagi saya tidak adil untuk dihukum dihukum gitu. Karena itu bukan pengkhianatan, karena masa jabatannya Jokowi ini sudah hampir berakhir, dan ini negara demokrasi. Dan konstitusi hanya 2 kali. Hanya 2 kali, nggak bisa diperpanjang, dan tidak etis untuk
cawe-cawe dalam pilpres itu kan jarang terjadi di negara demokrasi yang kita dukung itu. Dan beliau itu melakukan itu dengan cara-cara yang sangat menyedihkan gitu. Melakukan itu tuh apa? Itu tuh apa aja coba? Ya misalnya pertama ya, dia ingin memperpanjang masa jabatan ketika itu tidak mungkin. Kemudian santer diberitakan, dan ini informasi ini pasti benar, bahwa dia pernah mendesak berulang kali kepada pemimpin KPK untuk Firly Bahuri untuk menjadikan Anies tersangka. Tersangka dalam kasus Formula E, balap listrik Formula E. Nah, kemudian juga kita melihat bagaimana KSP, Kepala Staf Presiden Muldoko, itu dengan muka tebal itu mau membegal partai orang gitu. Lu siapa? Kamu ini kan nggak ada hubungannya dengan Demokrat. Itu tidak mungkin kalau dia tidak disuruh oleh atasannya. Gitu. Sampai di sini sebentar, Bang Smith. Ini kan Muldoko jadi Panglima TNI, yang ngangkat presiden namanya SBY. Iya, betul. Orang akan bilang, kok ada manusia seperti itu ya? Menikam orang yang memberikan tanda kutip kemuliaan berupa pangkat Panglima TNI, jabatan Panglima TNI. Dan alasannya nggak ada. Kalau ada alasan rasional, soalnya dia kader lama gitu misalnya, atau apa gitu ya? Iya, dia kader lama, kemudian konstitusional yang dia lakukan itu mungkin secara moral dan secara rasional, mungkin kita bisa terima lah. Tapi ini ujuk-ujuk, nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu mau begal presiden, padahal itu partainya seorang militer itu kan, apalagi seorang jenderal itu dididik sportivitasnya, betul, kepatuhan dia kepada konstitusi, kepada lembaga-lembaga hukum. Untuk itulah TNI mendapat martabat dari situ. Kalau dia mau melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu, ya bagaimana kamu mau mengatasi orang-orang lain di luar sana yang kamu anggap melanggar konstitusi gitu. Jadi kamu kehilangan legitimasi untuk mengambil langkah-langkah yang kamu anggap tidak konstitusional, kalau masalah yang sangat jelas, kasat mata, bahkan difahami orang paling bodoh sekalipun, itu memahami bahwa langkah dia untuk membegal Partai Demokrat itu betul-betul tidak bisa diterima secara moral. Tapi yang menarik saudara sekalian, kata Bang Smith tadi, bahwa saya ingin menggunakan kata yang agak skizofren, hampir pasti. Itu tidak mungkin dilakukan tanpa perintah atasan. Makanya hampir pasti. Jadi ini ujung-ujungnya memang istana juga Joko Widodo ya. Dan orang tentu bertanya, sebenarnya apa yang kamu ingin pertahankan? Kalau saya melihat ada 3 hal, Mas Edi. Yang pertama, dia ingin memastikan kalau upayanya dia untuk perpanjang masa jabatan tidak berhasil, maka dia harus pastikan pemimpin berikutnya adalah pemimpin yang akan melanjutkan akan menyelamatkan, mengamankan kepentingan keluarganya, terutama anak-anaknya itu. Dia sendiri juga akan banyak melakukan hal-hal penumpukan utang legasinya itu kan, IKN yang tidak masuk akal, tidak layak proyek yang tidak layak secara akademik, secara ekonomi dan segala. Nah, jadi yang utama itu bagaimana dia soft landing, dia lengser dengan aman gitu. Nah, untuk itu dia harus cari orang yang bermasalah juga gitu. Nah, yang kedua, dia ditekan oleh oligarki untuk menggeserkan Anies Baswedan.
Nah, kenapa Anies harus disingkirkan? Karena Anies ini punya rekam jejak melawan oligarki ketika dia menjadi Gubernur DKI Jakarta. Janji kampanye dia untuk menghentikan reklamasi itu tadinya kan orang pikir omong kosong aja itu kan. Korbannya ada, Bang. Korbannya ada. Namanya Rizal Ramli. Oh iya. Menko Maritim dan Kemaritiman waktu itu dia menghentikan reklamasi, dicopot. Iya. Dicopot. Betul. Nah, padahal itu kan penguasa sudah bujuk sama Anies, termasuk Luhut Binsar Panjaitan kan, untuk supaya dia loloskan gitu. Bahkan ditawarin uang yang sangat besar gitu asal dia ini, tapi dia nggak mau. Nah, dan Anies itu membranding dirinya dan saya setuju perubahan gitu. Satu-satunya bakal capres yang punya elektabilitas tinggi sekarang ini dan sudah diusung oleh 3 partai untuk berlaga di Pilpres 2024 itu adalah dia, dan sudah pasti kalau dia memenangkan pertarungan, ya dia nggak akan mempertahankan hal-hal yang dia anggap merugikan negara, ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, itu yang ditakuti, sehingga oligarki ini berpendapat bahwa dengan cara apapun orang ini nggak bisa ada di dalam arena pilpres. Harus disingkirkan. Harus disingkirkan. Ya, sebentar Bang. Jadi memang saudara sekalian, Pak Jenderal, itu menjadi semacam common sense ya buat kita semua, bahwa ada upaya yang sangat sungguh-sungguh dari kekuasaan istana untuk menyingkirkan Anies dari pertarungan. Mereka men-setting supaya 2 calon saja, Ganjar versus Prabowo, kan? Karena tadi beberapa kekhawatiran sudah dipaparkan Bang Smith tadi, dan ini menjadi terkonfirmasi ketika segala cara Bang ya dilakukan segala cara, termasuk tadi yang paling gampang disebut Formula E, kemudian diganggu-ganggu Demokrat oleh Muldoko, teorinya kalau itu berhasil diambil alih dapat partai dan Anies kehilangan pendukung. Juga dia menyuruh pemimpin Golkar dan pemimpin PKB itu kan datangi Cikeas itu sama SBY, bujuk sama SBY supaya Demokrat cabut itu, tapi nggak berhasil. Dan yang ketiga paling penting ini, dan kurang sorot orang, adalah peran Cina di dalam pilpres kita ini gitu. Nah, itu infrastruktur dan tambang-tambang Indonesia itu tidak bisa dipisahkan dari kepentingan Cina, dan itu proyek-proyek itu, infrastruktur maupun tambang yang diberikan kepada Cina itu merupakan salah satu sumber investasi dari negara luar, dan yaitu Cina itu yang terbesar. Nah, sementara karena industri ini dimasuki atau dikuasai tambang khususnya oleh Cina, maka upaya kita mempromosikan kendaraan listrik itu sekarang ini kan diboikot oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Alasannya ya karena China menguasai nikel kita, tambang nikel kita itu bahan bakar. Nah, ini akan membuat bukannya pemerintah kita mengalah atau meninjau kembali kebijakannya dia yang menurut Faisal Basri itu menyerahkan Indonesia kepada Cina. Jadi Indonesia ini cuma dijadikan sebagai wilayah, sebenarnya dalam tanda kutip wilayah Cina, untuk menyokong Cina daratan, industri Cina daratannya itu. Jadi kalau kata Faisal Basri, memang Indonesia untuk masalah nikel telah menjadi jongosnya Cina. Betul. Kemudian Indonesia nilai tambang dan ekspor nikel itu 90% dinikmati oleh Cina.